Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali pagi ini dengan sukacita. Sudahkah Anda menghibur orang-orang sekeliling Anda? Supaya dengan kehidupan kita menjadi penghibur-penghibur yang sejati buat orang-orang sekeliling kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu setiap hari hidup kami jadi berkat buat orang sekeliling kami. Terutama juga buat mereka yang hari ini sedang merindukan dukungan, penghiburan, kekuatan, nasihat, dan support dari kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, untuk hari ini, Morning Grace, saya ingin membacakan bagian firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 7-9. Karena saya rindu supaya kita masing-masing mendapatkan kekuatan penghiburan. Terlebih bagi saudara yang sedang berduka. Banyak teman-teman kita yang sedang berduka. Dan mungkin saudara sedang berduka. Mari kita belajar dari firman ini supaya kita dikuatkan dan boleh menjadi penghibur yang baik buat orang-orang sekeliling kita. Roma 14 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saudara, firman Tuhan begitu kuat menegaskan, kita ini milik Tuhan, baik hidup maupun mati. Tapi pertanyaannya adalah, menurut saudara, dari 4 pernyataan berikut ini, mana yang benar?
yang terkait dengan kedukaan atau meninggal. Dari 4 pernyataan ini, mana yang benar menurut saudara? Yang pertama, orang yang hidup lebih bahagia daripada orang yang meninggal. Yang kedua, orang yang meninggal lebih bahagia daripada orang hidup. Atau yang ketiga, baik orang yang meninggal maupun orang yang hidup, kedua-duanya enggak bahagia. Atau yang keempat, baik orang hidup maupun orang yang meninggal, kedua-duanya bahagia. Menurut Anda, mana yang benar dari 4 pernyataan tadi? Orang hidup yang bahagia atau orang meninggal yang bahagia? Atau baik dan hidup, baik hidup maupun meninggal tidak bahagia? Atau hidup maupun meninggal sama-sama bahagia? Menurut pemberitaan Alkitab, baik hidup maupun meninggal sama-sama bahagia. Kenapa? Karena kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, pemilik kita. Kalau kita meninggal, kita pun bersama dengan Dia, pemilik kehidupan kita. Karena itu dikatakan, baik, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya, dan tidak ada yang mati untuk dirinya. Ayat 8, jadi jika kita hidup, hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan atas orang-orang hidup maupun orang-orang mati. Itulah yang membuat kita bahagia. Yaitu ketika kita tahu dengan siapa kita hidup, yaitu bersama Tuhan. Itu yang membuat kita tenang, karena kita hidup, dipimpin dan tinggal bersama dengan Tuhan pemilik hidup kita. Kembali soal kematian, saya mau tanya kepada saudara. Dari 2 pernyataan ini, mana yang menurut Anda lebih benar? Orang meninggal itu seperti orang sedang pergi meninggalkan segala sesuatu, menuju ke tempat yang tidak jelas? Atau orang meninggal itu seperti anak yang pulang ke rumah, ke tempat yang jelas? Menurut Anda, mana yang benar? Orang meninggal itu seorang yang pergi ke tempat entah kemana tidak jelas? Atau orang meninggal itu seperti orang yang pulang ke rumah? Dan itu berarti jelas. Menurut Anda mana yang benar? Alkitab menggambarkan orang meninggal itu pulang ke rumah Bapa. Pulang, bukan perjalanan pergi, tapi perjalanan pulang. Itu artinya kalau kita meninggal, kita tidak ke tempat yang gak jelas. Kalau kita meninggal, kita sedang dijemput oleh Tuhan, pemilik hidup kita. Diajak ke rumahnya. Karena kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1-6, aku menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah siap, aku akan datang kembali membawa kamu. Supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Anak-anak Tuhan, miliknya Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Di rumah di mana Yesus berada, di situ dia berada. Nah, dengan demikian, semoga firman ini menghibur saudara. Kalau kita sedang berduka, ingatlah kekasih-kekasih kita tidak sedang pergi, tapi sedang pulang. Seperti anak yang bepergian lalu pulang ke rumah bapaknya. Karena itu, ikhlaskan, relakan orang-orang yang kita kasih pulang ke rumah bapaknya. Di sana mereka sempurna, bahagia dalam keabadian dan kekekalan. Kenapa? Karena tinggal bersama Bapaknya yang baik hati, bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya yang sudah menyediakan tempat. Untuk itulah Yesus mati dan bangkit, mengalahkan kematian dan maut, supaya kekasih-kekasih kita pulang ke rumah Bapaknya dalam kesempurnaan dan bahagia. Lalu bagaimana dengan kita yang sedang berduka, yang ditinggalkan, harus hidup sendiri? Dan dikasih Tuhan, kita pun harus meyakini kita pun tidak ditinggalkan Tuhan. Tinggal di dunia ini, hidup bersama Tuhan. Tuhan juga pemilik hidup kita. Karena itu dimanapun kita berada, dia berada juga. Karena itu baik hidup maupun kita meninggal pada waktunya nanti, tidak usah takut. Hidup dengan segala dinamika dan suka dukanya, ada Tuhan yang menyertai kita. Dia bagaikan gembala yang baik, yang selalu peduli memimpin hidup kita. Yang penting, taruh tangan kecil kita di tangannya.
dengan penyerahan kita, dengan doa kita. Biarkan Dia yang memimpin. Ketika kita menyerahkan tangan kecil kita, kemampuan kecil kita, keterbatasan kita di tangan yang penuh kuasa, tenanglah hidup kita. Dan itulah orang yang bahagia. Orang bahagia bukan orang yang memiliki segala sesuatu dan hidup tanpa masalah. Orang yang bahagia adalah ketika dia bisa tetap tersenyum, sukacita bersama dengan Tuhan. Bisa melihat kehadiran Tuhan dan tetap menjadi berkat dalam keadaan apapun juga. Itulah orang yang bahagia. Karena bahagia tidak ditentukan apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita miliki, deposito kita. Bahagia ketika kita di hati kita mengalir damai yang dari Tuhan. Rasa tenang yang dari Tuhan. Pikiran yang tenang, damai dari Tuhan. Melampaui segala makanan, minuman, materi, dan segala sesuatu. Damai itu datangnya dari Tuhan. Karena itu selalu kita perlu berdoa, Tuhan, berkati aku dengan damai-Mu. Beri aku dengan damai-Mu. Damai itulah yang membuat hati kita tenang dan orang bahagia. Dan kita masih hidup. Mohon pada waktunya nanti, biarkan Tuhan juga yang menjemput tiap kita pulang ke rumah Bapa kita masing-masing. Karena itu, bagi saudara yang masih berduka karena kekasih-kekasih yang berpulang, ingatlah kan firman Tuhan. Mereka yang kita kasihi, kini bahagia bersama Tuhan. Dan saudara, majulah terus di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai saudara. Karena itu, hiduplah, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu kami membutuhkan kekuatan Tuhan untuk hidup, untuk menghadapi segala hal. Dan kami bersyukur di tengah segala pergumulan hidup, bahkan duka yang mungkin masih ada di antara kami. Kami boleh diyakinkan Tuhan selalu ada menyertai kami. Di tengah kehidupan kami, maupun bagi saudara kami di tengah kehidupan mereka di rumah Bapa, Tuhan ada di sana juga. Terima kasih Tuhan buat kami, sehingga kami tidak takut hidup, juga tidak takut mengalami kematian. Karena bagi kami hidup maupun mati sama bersama Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, gunakan hari ini menjadi alat penghiburan. Banyak orang sekeliling kita membutuhkan penghiburan, saudara. Hiburkan mereka dengan kata, dengan tindakan, dengan pelayanan, dengan seluruh hidup saudara. Biar nama Tuhan dimuliakan. Amin.